Salatu wassalamu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Wala musannifu rahimahullah ta'ala fa'ana bi wa bi ulumi fitarini amin. Wakila yufidu ilman nadhariyan in kana mustafidhan. Adanya hadis itu bisa menghasilkan ilmu yang sifatnya nadhari bukan yang doruri. Kalau hadis itu hadis yang mustafid atau masyhur. Wa ja'alahu qailuhu wasitatan bainal mutawatir al-mufid ilmi dhari wal ahad al-mufid liqan. Jadi Sahibul Qil ini menempatkan ada yang namanya ilmu nadhari yang disebabkan dengan khobar wahid tapi yang mustafid atau yang masyhur. Kemudian wujubul amali bi khobaril wahid. Gimana tadi? Pelan banget. Bagus. Suara Anda pelan. Udah. Jadi si Qail yang mengatakan adanya khobar yang masyhur itu adalah penengah-nengah antara yang mutawatir dan juga antara yang ahad biasa saja. Karena yang ahad biasa saja itu yufidu dhon. Sedangkan yang mutawatir kan yufidu ilm doruri. Nah, yang khobar masyhur ini yufidu ilm tapi yang sifatnya nadhari. Gitu. Bisa dimengerti. Iya. Ya udah. Wujubul amal bil khobaril wahid. Wa yajibul amalu bihi ay bi khobaril wahid fil fatwa wa syahadah. Wajib mengamalkan khobar wahid dalam memberikan fatwa dan juga dalam memberikan persaksian. Ai ma yufti bihi al mufti. Wa yashhadu bi asyahid bi syartihi. Ya, dan juga yang menjadi persaksian dengan ketentuannya. Wa fi maknal fatwa al hukmu ijma'an. Ya. Jadi maksudnya senada dengan fatwa ini adalah pemberian hukum. Dan ini sifatnya ijma, wajib mengamalkannya dalam fatwa, syahadah dan hukum. Wa fi bagil umuri ad-diniyah wa dunyawiyah fil as. Bisyarti balik kemana tadi? Bisyarti syahid. Oh. Emang kan ada syarat syahid ya? Loh, syahid itu kan ada syaratnya. Oh, baru tahu saya. Ya makanya nanti ngaji fikih qadha. Wa fi baqil umur ad-diniyah wa dunyawiyah fil asah. Dan juga berlaku untuk hal-hal yang bersifat agama ataupun duniawi menurut kaul asah. Wa in aradahu qiyas, walaupun toh nanti berpertentangan dengan nilai qiyas karena qiyas dan hadis ahad dimenangkan hadis ahad. Kalau Hanafiyah kan kadang dalam beberapa kasus dimenangkan qiyas kan gitu. Kal ikhbar bidukhuli waktu sholah au bitanajusil ma maka ikhbari tabibin au ghairihi bimudrati syai'in au nafihi. Sebagaimana nanti ada kabar, oh sudah waktu sholat nih. Ya. Ya, itu nanti bisa dipakai. Atau dengan adanya najisnya air. Nah, atau kabarnya tabib dan yang lain-lain mengenai ada hal yang berbahaya atau semacamnya. Ada yang baru masuk ya. Udah mau habis. Wakila yamtani'u al-amalu bi mutlakon. Menurut Qil tidak boleh diamalkan sendiri. Sejak diamalkan hadis ahad itu ya secara mutlak. Di anau innama yufidudzon. Karena itu hanya menimbulkan persepsi saja. Fakut nuhiya anit tibaihi kama maro. Lo kan sebelumnya sudah dijelaskan tidak boleh mengikuti dzon. Nah, kama maro kulna takodama jawabu aniwa sudah dijawab tadi yang nggak boleh mengikuti dzon itu dalam masalah usuluddin, masalah keyakinan ya. Wakila yamtaniu al amalu bi fil hududi. Menurut Qil tidak boleh mengamalkan hadis ahad
dalam hal-hal yang berkaitan dengan had, ya, dengan hukuman yang sifatnya ditentukan oleh Allah. Li'annaha tudra'u bi syubhah. Karena namanya had itu akan dianulir dengan adanya syubhat. Wahtimalul kadhibi fil ahadi syubhatun. Nah, ada yang nilai spekulasi kebohongan pada hadis ahad itu adalah sebuah syubhat. Qulna la nusalim annahu syubhah, tidak bisa kita benarkan ya itu bahwasanya itu sebagai syubhat ala annahu maujudun fi syahadah aidon. Karena ihtimalul kadzib itu juga bisa kita dapati dalam syahadah, tapi itu tidak kita katakan sebagai syubhah. Wakila yang tani'u fima ta'amu bil balwa au kholafahu rawihi au araduhu kiasun walam yakun rawihi fakihan. Wakila menurut Kil ya, hadis ahad itu tidak berlaku dengan sesuatu yang berkaitan pada problematika yang mendera umat gitu ya. Jadi umpama ada peristiwa yang umat itu kesulitan untuk menjalankannya. Kemudian ada hadis yang bertolak belakang dengan itu. Ada hadis yang konsentrasinya itu membahas tentang itu. Menurut Kil itu tidak diamalkan hadis itu. Atau berbeda dengan rawinya, ya. Rawinya meriwayatkan hukumnya A, tapi si rawi sendiri mengamalkan kebalikan dari hukum itu. Atau berlawanan dengan kias umpama. Ini semua manakala si rawinya itu bukan seorang faqih. Menurut Kil selain itu. Wa idza qulna bi annahu yajibu al amalu bihi fayajibu sam'an. Nah, kalau andaikan wajib untuk diamalkan, maka wajibnya itu sifatnya adalah ya karena kita mendengar sendiri ya, karena kita mendengar maka kita wajib gitu. Di annahu sallallahu alaihi wasallam karena ya ba'atsul ahada ilal qabail, karena Nabi Muhammad sendiri itu mengutus beberapa personil sahabat kepada kabilah-kabilah wan nawahi dan daerah di tabilihil ahkam untuk menyampaikan hukum. Falaula annahu yajibul amalu bi khabarim lam yakun li ba'dihim faidah. Karena kalau tidak wajib mengamalkan dengan hadis ahad, ya buat apa Rasul kirim para sahabat itu? Kila wa aklan, secara akal juga bahwa annahu lal maji amalu bi la ta'atolat wa qa'iqul ahkam al marwiyah bil ahad wala sabila ilal qauli bidzalik. Tarjul awal min ziyadati. Menurut Kil juga dalam perspektif logika, karena kalau tidak wajib mengamalkan hadis ahad, buat apa ada peristiwa hukum yang diriwayatkan berdasarkan hadis ahad itu, hadis ahad tadi, fungsinya apa? Ya. Dan tidak ada yang mengatakan demikian. Dan tarjih ini adalah tambahan dari Syekh Zakaria Al-Ansori. Ini yajibu tat. Yang mana? Dia wajib mengamalkannya itu secara sam'i. Menurut Kil bahkan secara akli. Emang sahabat dikasih hadis ahad semua enggak kan? Ya enggak semua, kan tadi enggak dibilang semua juga. Kan tadi enggak bilang semua juga. Itu pakai kaul ashab. Loh. Iya, karena kan Rasul mengutus beberapa sahabat dengan hadis ahad ke beberapa kabilah gitu loh. Gimana? Ada riwayatnya tat. Yang apa? Rasul ngutus Loh, hadis ahad. Rasul, contoh Rasul kan mengutus sebagaimana Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Itu personal. Membawa hukum-hukum yang sudah disampaikan oleh Rasul. Ahad dong jatuhnya. Ya, kok kayak gitu agama tat? Bukan maksudnya. Berarti itu hukumnya buat orang Yaman aja. Loh, enggak gitu. Ini kan yang dibahas, wajibkah mengamalkan sebuah berita yang didapat dari personal? Hukumnya wajib.
Hukumnya wajib. Ya kan kita lihat juga kredibilitas dari orangnya kan hadis ahad itu. Tapi apakah ini harus diyakini ini bagian dari syariat? Itu pembahasan yang lain yang dibahas itu wajibkah mengamalkan khobar itu? Wajib. Sedangkan madlul dari hadisnya ya hanya zon saja, tidak sampai ilm, tidak sampai yakin. Kita menyangka, oh iya, menurut persepsi saya sih ini bagian dari agama, disampaikan dari orang terpercaya. Gitu loh. Berarti kalau walaupun bertentangan kias diunggulkan hadis. Iya, di mazhab Syafi'i iya, kalau di mazhab Abu Hanifah kan enggak. Ya udah, Tat. Iya. Ya kalau antum merasa cocok dengan mazhab Abu Hanifah ya nggak apa-apa, convert aja, santai aja. Oh iya. Iya, Tat. Kayak masalah muamalah kan memang di mazhab Imam Abu Hanifah cenderung lebih mudah, nggak apa-apa, convert aja. Daripada melakukan hal yang haram kan, lebih baik convert. Mas'alatun takdzibul asli al-far'ah. Nah, wal mukhtar anna takdzibal asli al-far'ah fi ma rawahu anhu wa huwa jazimun bihi. Ya, ka'an qala rawaitu hadza anhu faqala ma rawaituhu lahu la yaskut marwiyah la yuskitu marwiyahu anil qabul. Jadi umpama ya rawi generasi sebelumnya itu mengatakan saya tidak pernah meriwayatkan ini pada si fulan dan ia mantap, dia yakin, seingat saya nggak pernah meriwayatkan hadis ini kepada si fulan. Ini tidak berimplikasi bahwasanya hadis yang diriwayatkan oleh si fulan itu akan menjadi gugur. Kok gitu? Paham? Oh gitu. Ya kan bisa aja lupa gurunya. Anak takdzibul asal di sini apa? Ya iya al-asl itu rawi generasi sebelumnya, al-farad itu rawi generasi setelahnya. Oh ini istilah ya. Ya udah, Tat. Wakila yuskituhu menurut Kil itu bisa menggugurkan marwi li anak ahaduhuma kadzib karena salah satunya itu ada yang bohong pasti. Wa yatamilu ayakuna huwa al-fara. Ya, kemungkinannya bisa jadi yang bohong itu fara. Fala yasbutu marwiyuhu sehingga riwayatnya tidak bisa diterima. Kulna yahtamilu nisyana yahtamilu juga loh nisyanul asli lahu ba'da riwayatil far'i. Ya kalau gitu Itu nggak masuk fair. akal loh, kilnya. Kenapa? Kilnya masuk akal loh. Tapi kan direspon juga loh, bisa aja yang lupa al aslu. Gimana kalau yang lupa al aslu? Ini, Tat, saya buatin konsekuensinya, Tat. Ada konsekuensinya, Tat. Ketika si guru bilang, oh saya nggak meriwayatkan. Oh ini ada, saya meriwayatkan. Berarti kan salah satunya ada yang bohong, Tat. Kalau Ya, misalkan yang bohong fara, ya selesai, hadisnya nggak benar. Tapi kalau yang bohong asal, oh berarti emang dia ngambil dari perawi yang nggak benar. Berarti kan gugur, Tat. Oke. Sekarang kalau kasusnya ternyata al aslu lupa gimana? Ihtiyaton, Tat. Ihtiyaton. Namanya ihtimal kok. Kan Iya, maksudnya kita kan nggak tahu itu ihtimal, probabilitasnya gimana. Lalu ihtiyatnya gimana? Ya ihtiyatnya ngikutin Kil lebih masuk akal. Supaya tidak mendapatkan hadis yang bohong, gitu. Iya, tapi kecuali ada pembandingnya baru. Tapi kan ini yang ditakdzib itu kan konsep riwayahnya, bukan konten hadisnya kan? Lah, riwayahnya aja gagal kan? Tapi konten hadisnya berarti tetap dong untuk si asalnya.
Akhirnya hadis itu kita terima. Ini maksudnya dia cuman bilang, "Oh, saya nggak meriwayatkan ke kamu," cuman ada hadisnya. Ya ada hadisnya lah. Ya kan, maksudnya dari asalnya lupa kan? Lupa meriwayatkan apa lupa hadisnya, Tat? Beda loh, Tat. Ihtimal kalau si rawi ini pernah meriwayatkan lil far'i, dibaca dong. Oh, berarti bukan hadisnya. Bukan, tapi Antum tadi nggak memberikan persepsi ke saya, Tat, bahwa ingat riwayatkan ke kamu gitu loh. cuman kalau lupa hadisnya gimana? Ya kok lupa hadisnya kan belum tentu lupa meriwayatkannya. Ya, dia lupa Ihtimal hadisnya, lupa meriwayatkan hadis itu juga. Oke, saya nggak pernah punya hadis kayak gini. Itu gimana? ya kalau kayak gitu nanti bisa jadi kita mengacu pada yangkil saja ihtiyaton kan. Oh iya itu tadi yang selamatnya dalam kasus saya. Ya, seingat saya dulu juga pas ngaji Ibnu Solah itu yang menjadi problem itu kalau takdzib riwayahnya, bukan takdzib kontennya. Ya saya lanjutkan. Falayakunu wahidin minhum bi takdzibil akhir lahu majruhan. Maka konsep takdzib adalah salah satunya ini tidak menjadikan majruh pada yang lain. Li'annahuma law ijtama'a fi syahadatin lam turat, karena kedua orang ini andaikan mereka hadir dalam persaksian mereka berdua nggak ditolak. Di anakula minhuma yudhonu annahu shadiq, karena keduanya dipersepsikan sebagai orang terpercaya. Wal kadzib ala nabi fi dzalika bi takdirin innama yaskutul adalata idza kana amdan. Dan berbohong atas nama nabi ya dengan persepsi yang tadi itu hanya menggugurkan nilai adalahnya saja kalau andaikan dia sengaja. Wa idza lam yusqat mariyul far'i bi takdzibil asullahu jaziman fa bi syakihi fi annahu rawahu lahu aw dhannahu annahu ma rawahu lahu aula. Kalau andaikan dia yakin tidak pernah meriwayatkan kepada si Farq saja itu nanti tidak menyebabkan marwinya itu maskut, maka kalau andaikan si rawinya ragu atau hanya sebatas don saja, iya seingat saya pernah ada yang ngeriatin ke kamu, itu nggak apa-apa, masih bisa. Maskut itu namanya marwinya masih bisa dipakai. Wa alail aktsar kama syarah bihil al-asl. Ini sebagaimana yang terdapat dalam Jam'ul Jawami. Wakila yaskutu bihi, menurut Kil marwinya sukut dengan adanya takdzib dari asal pada farq. Kiasan ala nadhihi fi syahadatil farq ala syahadil asl. Sebagaimana konsep yang sama dalam kasus syahadah, ya. Nanti syahadatul farq itu bisa batal disebabkan adanya anulir dari syahadah asal. Itu nanti bisa detailnya bisa Anda kaji pada pembahasan fikih qadha atau syahadah. Kulna babu syahadah atyak, respon dari Imam Syekh Zakaria, loh memang dalam masalah syahadah itu lebih sempit dibandingkan riwayah. Idzu ta'baru fihal huriyah wa dzukurah wa ghairuhuma, karena dalam syahadah itu masih melihat adanya kemerdekaan, kemudian harus laki-laki. Maksudnya laki-laki itu kan setara dua orang wanita. Berbeda halnya dengan dalam kasus riwayah yang perlakuannya itu sama antara laki-laki dan perempuan, antara budak dan orang merdeka. Wadokola bikai di wawa jasimun, ya masuk dalam label wawa jasim malau jazama al aslu binafi riwayah au dzonihi au syakin fihi. Ya, ini memasukkan bahwasanya al aslu itu kalau dia itu yakin menafikan riwayah di sana, tidak pernah meriwayatkan katakan, atau menyangka demikian atau ragu. Wa kharajabi malau syaka al far'u fi riwayah au dhannaha fayaskutu marwiyuhu ila in dhannaha al far'u ma'adhan asli nafiyaha au syakka fiha. Au syakin fihi, berarti kalau ke dzon atofnya. Nah, kalau atofnya ke in dhannaha berarti ya au syakka fihi. Maka tidak masuk dalam label wawa jazim kalau ternyata yang ragu itu farqnya.
saya bener nggak ya dapat riwayat dari itu? Ya diajar aku kok mau ngeriwayatin kan nggak tahu dirinya. Atau dia merasa, seingat saya kayaknya saya pernah deh. Gitu ya. Berdasarkan prasangka saya ini kayaknya saya pernah deh. Nah ini marwinya nanti akan gugur kecuali far ini menyangka ya, menyangka indzonaha al-far'u ma'adzonil asli nafyaha. Jadi kecuali nanti kalau si faraknya ini menyangka adanya riwayah bersamaan adanya asal, menyangka adanya nafyu riwayah atau ragu-ragu. Antum buka Thariqatul Husul nggak ya? Lagi Buka. Enggak? Oh, buka. Mau komentar nggak? Yang Enggak, mana? mau komentar nggak apa-apa, saya dengerin. Enggak, mau lihat komentarnya ini saya Sahal apa gimana? Iya, coba. Wah, kharaja bihi ya, Tat? Iya. Ntar, nggak ada, Tat. Wa kharaja ila akhir qauluhu tis'un ya? Ya, boleh. Kalau tis'un yang bawahnya udah lain berarti, lain pembahasan. Oh, lain. Wa bima taqarrara ulima ana suaral jazmi. Wa bima taqarrara. Oh ya, ada nih, Tat. Ya kan bima taqarrara berarti qauluhunya. Oh, min qaulihi wa dakhala ilah wa qauluhu wa kharaja ilah. Kayak gitu, Tat. Maksudnya gimana, Tat? Ya ila akhirihi maksudnya. Iya tahu maksudnya. Kok cuman kayak gitu doang, Tat? Ya berarti kan bila husnudzon iktifaan bi idrakil qari. Masa iya kayak gitu doang? Ya intinya kan di sini nanti wa bima taqarrara ulima ana suaral jazmi wa dhani wa syaki mil aswal farq tis'un. Jadi kalau kita petakan nantinya itu ada 9 konsep. Jazm, dhon dan syak ya kan? Ada jazm, ada dhon, ada syak. Ini nanti 3 kali 3 hasilnya berapa? Hasilnya 9. Ada kalanya asal jazm, farq jazm. Ada kalanya farq dhon, asal dhon. Ada kalanya asal syak, farq syak. Nah itu nanti tinggal ditukar-tukar. Wa anal marwiyah yaskutu fi arba'in minha dunal baqiyah. Ya. Jadi yang marwi yang sukut itu dalam 4 praktek, tidak dengan sisanya. 4 praktek itu apa saja? Jazmul asli binafi riwayah ma'asyafil far'i fiha. Itu yang pertama. Yang kedua ma'adhonihi iyaha. Ya. Berikutnya ma'asyakihi finafi riwayah wa ma'adhonihi iyahu. Itu 4 praktek yang marwinya sukut. Ada yang mau ditanyakan? Enggak ada. Enggak ada. Berikutnya ziyadatul adl ya. Jadi penambahan dari orang yang adil. Wa ziyadatul adli fima rawahu ala ghairihi minal udul makbulatun. Penambahan orang yang terpercaya, yang kredibel ya atas sebuah konten hadis itu bisa diterima. In lam yu'lam ittihadul majlis. Apabila diketahui di sana mereka tidak satu majelis. Nah, umpama ada banyak majelis, di satu waktu ada yang mengatakan, oh saya dapat hadisnya kontennya begini, oh saya ada tambahannya. Di jawazi ayakunan nabiyyu dzakaraha fi majlisin wa sakata anha fi akhar. Ya karena memang bisa saja Rasul di suatu waktu mengatakannya secara utuh, di suatu waktu mengatakannya hanya pada sebagian konten saja. Aulam yu'lam ta'adudu walatihadu atau tidak bisa diidentifikasi berapa majeliskah penyampaian hadis tersebut. Karena umumnya dalam contoh yang semacam ini adalah adanya ta'adud ya. Adanya banyak sekali majelis penyampaian hadisnya. Wa illah kalau andaikan wa in ulimati haduhu ya.
Jadi umpama kalau seandainya ternyata cuma di satu majelis saja, fal muqtar al man'u in kana ghairuhu la yaghfulu mithlum an mithliha adatan. Maka menurut qaul muqtar penambahan dari adil itu akan tertolak kalau umumnya orang semacamnya itu tidak akan lupa dari konten hadisnya secara utuh. Masalahnya yang lainnya itu apanya cuma sekian. Dan ini kok tiba-tiba ada satu orang ada tambahan. Ini tambahannya bisa jadi ditolak kalau memang orang-orang yang menyebutkannya dengan konten terbatas tadi, ya orang-orang yang dianggap sangat susah untuk lupa. Sangat kecil kemungkinannya untuk lupa. Berarti orang itu juga pernah ngakses hadisnya gitu, Tat? Juga pernah? Ngakses hadisnya. Iya. Au kana tidak awai tatawafaru ala nakliha. Fa in kana sakitu adbatu aw saraha binafi ala wajhin yukbalu ta'arodo. Nah, atau nanti ternyata di sana ada faktor-faktor yang bisa membenarkan penukilan dari ziyadah tersebut. Oh, tapi cocok nih andaikan ada ziyadah di sini nih. Mama. Nah, kalau andaikan ternyata yang tidak menambahkan ziyadah itu lebih kuat hafalannya atau secara frontal mengatakan enggak pernah ada konten semacam ini, ya, ta'arodo, maka akan terjadi pertentangan antara dua riwayah. Yang satunya itu nakis, yang satunya fihi ziyadah. Nah, umumnya kalau ta'arodo ini ya tidak tidak diaplikasikan ya, karena idza wujudal ihtimal kan sakotol istidlal gitu. Atau ada dalil itu yang idza ta'arodo ada lilani idza ta'arodo tasakoto. Ketika ada dua dalil yang saya bertolak belakang, mereka saling menggugurkan. Terus jadi ini dong, nggak ada hukumnya? Ya kan, maksudnya kan indikatornya tidak melulu hadis itu kan, bisa dari hadis yang lain. Ya, kalau nggak ada hadis lain? Ya kan, pencetusan hukum nggak melulu dari Al-Quran, kadang bisa dari ijma, kias. Kalau yang lainnya juga nggak ada, ya dikembalikan ke hukum asal. Nggak ada sesuatu dalam Islam itu tidak ada hukumnya. Hukumnya ada, cuman kadang belum teridentifikasi saja. Karena al-hukmu itu kan khitab. Khitab itu kalamullah, kalam Allah qadim. Hukumnya sudah ada. Ijtihad itu tidak menimbulkan hukum baru, tapi menguak inkisyaf makna dari kalamullah itu. Bisa difahami. Perspektifnya Allah iya, Tat. Lah kan kita ngomongnya usul fikih metode mutakalimin, ya gitu emang. Oh iya. Wa illa tadi sudah ya. In ulimat ihadu fal mukhtar al man'u, ya man'u qabuliha. In kana ghairuhu la yaghfulu. Selain yang menziadahkan itu bukan orang yang lupa. Bidhamil fa asyharu min Fatihah. Jadi ghafala yaghfulu itu lebih masyhur daripada ghafala yaghfalu. Mithluhum an mithliya adatan. Tadi sebagaimana nanti keterangan yang sudah disinggung ya. Wakilah latu balu mutlakon. Menurut Kim tidak bisa diterima secara mutlak. Karena bisa saja yang ziyadah itu salah. Menurut Kim itu balu mutlakon. Ini yang masyhur dari Imam Syafi'i. Dan ini dinukil dari Jumhurul Fuqaha dan Muhaddisin. Karena bisa saja yang tidak menambahkan yang lupa. Ini mainnya spekulasi semua. Bisa aja justru yang kurang itu yang lupa. Wakilah inkana ghairu man zada la yazlu mithlu amithi adatan la tuqbal wa ila kubilat. Menurut Kil, kalau orang yang tidak menambahkan ziyadah itu adalah orang yang tidak lupa pada umumnya, maka tidak diterima. Kalau andaikan orang yang lupa pada umumnya, maka diterima ziyadah tersebut. Menurut Kil, mauquf, ya, dimaukufkan, diterima atau tidak. Tidak bisa diberikan kehukuman pasti yang jelas. Di amandemen dulu. Gofalat ya, gofalat itu apa? Gak lupa, apa lalai? Ya lupa, ya lalai sama. Memang kalau secara praktek kebahasaan kadang ghafil itu orangnya sebenarnya
memorinya ada dalam memorinya, cuman nggak dia akses gitu kan maksud antum? Dalam maksud ini sama antara ghaflah sama nisyan sama dalam kasus ini. Dalam artian dia itu di memorinya tidak terakses ya. Sebenarnya kan sama aja ya. Intinya dia itu tidak ada akses untuk hal tersebut terlepas di memorinya atau tidak. Ini yang jadi bahasan sebenarnya. Nah, jadi kalau orang yang diam ya itu ternyata lebih kuat atau secara terang-terangan menafikannya. Kan kalau sami tua, saya tidak mendengar, maka ta'arodo kobaru ziyadah wa kobaru adami. Dikhilafi ma idza nafaha ala wajhin la yuqbalu. Berbeda halnya kalau nanti menafikan ziyadah dengan konsep yang tidak bisa diterima. Umpama cuma menafikan tok, umpama lam yakulha an-nabi. Rasul nggak pernah berkata demikian. Ini nggak memberikan efek apapun ya. Karena dia tidak secara terang-terangan mengklaim dia pernah mendengarnya atau tidak. Tidak ada klaim dari dia sendiri yang mengkaitkan dirinya sendiri. Wal asah annahu law rawaha arawi maratan wa tarakaha ukhra awing faroda biha wahidun an wahidin fima rawayahu kubilat. Kalau sekarang kasusnya dari satu orang dikatakan di suatu waktu komplit, di suatu waktu ada distorsi, ada pengurangan, ya, ada reduksi pada redaksi hadisnya. Ya. Atau ya hanya ada satu orang yang memberikan ziyadah dan yang lainnya tidak gitu. Padahal kedua-duanya juga meriwayatkan hadis yang sama, cuman satunya ada ziyadah, satunya tidak. Ya kubilat, walaupun toh itihadul majlis. Karena dalam kasus yang pertama, yang sewaktu-waktu disebutkan, di sewaktu-waktu lain nggak disebutkan, karena bisa aja lupa. Gitu. Nah, karena kalau dalam kasus yang kedua juga, ziyadatu ilmin itu ya diterima. Ya, ziyadatu ilmin itu diterima. Menurut la tuqbal li jawazil khata' fiha fil ula, karena bisa aja salah dia. Yang kedua, kasus yang kedua bisa aja, kenapa ditolak? Karena menyalahi kawannya. Menurut Kil, yang pertama mauquf, ya. Dan itu akan juga dikiaskan kepada praktek yang kedua. Wal asahu annahu in ghayyarat ziyadatul adli irabal baqi ta'arada. Maka asah kalau sampai ziyadahnya adl ini merubah rumpun i'rabnya, maka kedua khobar itu akan saling bertentangan. Ikhtilafil makna hina idzin, karena maknanya juga akan rancu. Kama laurwiya fi khobari faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri so'an min tamrin. Kemudian ada keterangan nisfaso. Ini kan repot, katanya so'an min tamrin terus nisfaso. Ini yang benar yang mana? Bakila tuh balu ziyadah kama idzalam tughayyir al-i'rab. Diterima saja ziyadahnya meskipun toh sebagaimana praktik tidak merubah i'rab. Jadi riwayatnya tetap diterima, cuman aplikasi hukumnya kan lain. Menurut saya Kil ini juga masuk akal. Ziyadahnya tetap diterima. Secara konten kita terima. Aplikasinya ya itu syai'un akhor, mestinya kan gitu. Tapi al-aswa ini ya masuk akal juga. Kan ini merubah, masalahnya merubah rumpun makna dari keterangannya gitu loh. Jadi nggak mungkin, istilahnya sangat tidak memungkinkan Rasul itu mengucapkan sesuatu yang rancu semacam ini. Ada yang mau ditanyakan? Enggak ada. Tidak ada. Hatfu ba'dil khobar, membuang sebagian khobar. Wal asahu anna hatfa ba'dil khobari jaizun, membuang praktik mereduksi sebagian khobar itu boleh. Ila ayatalaqa bil baqi, kecuali nanti ada hubungannya dengan keterangan yang lain, enggak boleh membuangnya. Li ikhlali bil makna maksud, karena akan merusak makna yang dikehendaki. Ka ayakuna ghoyatan au mustasnan, umpama membuang goyah
batas akhir hukumnya atau membuang mustasna. Ini dampaknya berat. Bikhilafi ma la yata'allaqu bihil baqi, berbeda halnya enggak ada hubungannya. Fa yajuzu hadfu, boleh-boleh saja. Di anau ka khabarin mustaqil, karena sebagaimana kabar yang independen. Kagak independen, kagak ini dong, kagak sejujur dong. Loh, bukan nggak jujur, tapi dalam kasus penyampaian kan gini loh, ya umpama, ya ini kan di sini ada contohnya. Wa tuhuru ma'uhu alhilu maitatuhu. Ketika hanya disampaikan atuhuru ma'uhu, emang salah? Ya, enggak sebagai hukum enggak. Terus sebagai penyampai berita terus salah. Sebagai ini dalil salah. Bukan salah. Jadi dia enggak menyimpan khobar. Terus? Ya. Yang sampaikan adalah ya khobarnya itu kan sepaket. Kan ini tentang periwayatan kan. Ya. Kalau emang tentang hukum nggak apa-apa, tapi tentang periwayatan nggak boleh. Ya makanya katul kan nggak boleh lihtimali ayakuna lidhammi faidatan tafutu bitafriq, karena bisa aja nanti di sana itu ada faedah yang hilang manakala dipisah-pisah. Menurut Kil begitu. Contohnya sebagaimana hadis Rasul mengenai laut. Laut itu suci airnya, halal bangkainya. Andai kan saya cuma bilang laut itu suci, ada riwayat dari Nabi laut itu suci airnya gitu aja, problem memang. Ya kan itu sebagai khobar. Sebagai berita. awalnya, memang bagian itu salah memang. Iya, kan. Kalau dia emang cuman menyampaikan buat sampaikan hukum, ada Nabi bilang gini, itu nggak apa. Tapi sebagai khobar dia mau meriwayatkan, dia harus utuh hadisnya. Ya. Supaya tidak kitmanul ilmi. Ya, kitmanul ilmi, ya kredibilitas. Kan sebagaimana peristiwa terpisah nggak sih? Sebagaimana konten terpisah nggak sih? Satunya bahas air, satunya bahas bangkai. Tapi kan dia masih satu kesatuan, kan? Yang dia bisa tafutu faidatun. Nah makanya itu kan menurut Gil, ya nggak apa-apa kalau antum mau ikut, nggak apa-apa. Apa ini buat kita baru itu? Nggak apa-apa. Dibuat santai saja. Kalau umpama ada yang tanya, apa fungsinya kita belajar usul fikih? Fikihnya aja sudah ada, kita tinggal ikut ulama, kok ngapain belajar usul fikih? Ya supaya kita mengerti metodologinya ya. Karena namanya fikih itu akan ya tagayyur bi taghayyuri zaman wal amkinah gitu loh. Akan berubah sesuai dengan waktu dan kondisinya. Untuk hukum-hukum yang sifatnya itu apa namanya? Zonasi ya, berkaitan dengan zona-zona tertentu itu akan berubah tergantung tempatnya. Kayak contoh dalam fikih zaman dulu sholat dengan tanpa pakaian, kalau memang nggak ada pakaian lagi, ya nggak apa-apa dia sholat dengan tanpa pakaian. Zaman dulu nggak ada pabrik tekstil. Sekarang kalau kita mohon maaf ke tempat sampah, pembuangan sampah itu pasti ada kain di sana. Dan itu kan dulu kasusnya di tanah Arab yang dedaunan itu susah. Apa sholat telanjang, Tad? Iya, kalau nggak menemukan untuk menutupi aurat. Tapi zaman sekarang walaupun kain banyak yang telanjang, berarti kan bisa, Tad. Ya analoginya beda dong. Mereka kan tidak mengenakan pakaian atas pilihan, bukan karena keterbatasan kain atau keterbatasan dari satir aurahnya gitu loh. Ya nggak ada yang salah dengan Islam moderat, yang salah di mananya? Kan moderasi, jadi apa namanya ada keseimbangan yang menyesuaikan dengan kondisi dan adat istiadat yang berlaku. Kayak contoh umpama,
Kayak di Afghanistan, ya. Di Afghanistan itu kan perempuan cenderung dipersulit untuk keluar ke tempat-tempat umum. Kenapa ya? Karena mengacu adat istiadatnya orang sana juga, gitu loh. Ya ini bukan masalah enak didengar atau enggak enak didengar. Kita kan kalau ngomong hukum itu harus apa namanya? Ya harus apa adanya. Jadi mungkin nanti gini, antara hukum dan kebijakan itu bisa jadi adalah dua hal yang berbeda. Contoh kayak begini, secara hukum Islam ya, memang laki-laki itu talak itu hanya berada di tangan laki-laki saja. Tapi nanti kadang ya bisa terdapat kebijakan yang memberikan perempuan, bukan memenang istilahnya, memberikan perempuan ini semacam sedikit suara untuk menyuarakan perceraian kalau memang laki-lakinya itu katakan tidak bertanggung jawab dan sebagainya, kan semacam itu. Dalam Islam pun itu juga dibenarkan. Mama suaminya tidak mau memenuhi hak-hak istri. Nanti bisa istri mengajukan gugatan perceraian. Nanti yang memutuskan perceraiannya adalah pengadilan, bukan dari pihak suami. Karena kadang ada orang suami-suami itu yang nggak mau menceraikan istrinya, tapi juga tidak mau memberikan nafkah. Wujudnya doang laki-laki, tapi secara prinsip kan tidak memanifestasikan kewajiban laki-laki. Isnadu wahidil khobar ma irsalil bakin. Nah, ini sekarang kasusnya dari sekian banyak rawi, ada satu rawi yang sanadnya itu musnad. Musnad itu mutasil. Nah, tapi yang lain itu mursal. Mursal itu terputus. Walau asnada wa arsalu. Nah, jadi ada satu yang memustakan khobar ilan nabi. Nah, tapi yang lain itu memursalkan. Umpama tidak menyebutkan sahabat. Ya gitu ya. Tapi langsung dinisbahkan kepada Rasul. Nah, ini gimana kasusnya? Maka ziyadah, kasusnya kayak ziyadah. Jadi isnad atau konsep marfu'nya itu sebagaimana ziyadah dalam rincian yang telah lalu. Yang lainnya mauquf, tapi dia marfu'. Nah, kan begitu. Mauquf kan hanya sampai sahabat saja. Tapi ada satu rawi yang sampai marfu'. Yang lainnya mursal, tapi dia musnad. Kasusnya sebagaimana ziyadah dalam pembahasan sebelumnya. Wa ma'lumun anna tafsila baina ma tatawaffaru dawa'i ala naklihi wa ma la tatawaffaru la yamkuni majruhuna. Nah, tapi rincian di sana apakah ada faktor pendukung atau tidak dalam masalah penukilan itu tidak bisa diaplikasikan dalam hal ini. Wa ta'adudu majlis sama'i minasyaikhuna ka'ata'adudu majlis sama' minan nabi sama. Jadi ta'adud majelis sama sebagaimana ta'adud majelis sama dari Nabi. Cuman kalau ini kan perspektifnya Syekh. Kenapa? Karena sudah generasi-generasi bawah mainnya rawi, bukan konten. Mainnya di keteraturan sanadnya. Ini kan sudah generasi akhir gitu ya. Kalau yang punya akses ke konten itu kan sedari dahulu dari sahabat dan tabi'in itu punya akses ke sana. Secara langsung. Ya kalau tabi'in enggak ya sahabat lah. Cuman kan kalau akses perawi ini ya generasi-generasi terakhir. Berikutnya hamlu sahabiyin marwiyahu ala ahadi mahmalaihi. Salah seorang sahabat yang mengarahkan kandungan dari sebuah hadis ya pada salah satu nilai spekulasinya. Wa idza hamala sahabiyun marwiyahu ala ahadi mahmalaihi humila alaihi intanafaya. Jadi umpama ada hadis yang spekulasinya ini bertolak belakang. Tapi si sang sahabi ini sendiri cenderung mengarahkannya kepada salah satu sisi. Nah, umpama lafaz al-qura yang masih ihtimal antara tuhur wal haid ya. Ini nanti ya dimenangkan tergantung sahabi itu milihnya yang mana. Di ana zahir annahu inama hamluhu alaihi liqarinah. Karena sekelas sahabi pun ya akan mengarahkan kepada salah satu makna itu dengan indikator, enggak ngasal. Wa tawaqafa Syekh Abu Ishaq Asy-Syirazi, ya Syekh Abu Ishaq Asy-Syirazi sahibu Luma itu tawakuf dalam hal ini. Faqala fi nazar.
Ini perlu dinalar lagi ya. Ihtimali ayakuna hamluhu limufaqati ra'yihi la liqarinah. Karena bisa saja itu berdasarkan ijtihad pribadi, bukan berdasarkan faktor indikator. Wa kharaja bi sahabi ghairuhu, maka tidak masuk dalam kategori sahabi ya, selain sahabi ya, umpama tabi'in gitu. Tapi menurut Qil tabi'in sama dengan sahabi. Wal farqu alal asoh anadzural qarinah li sahabi akrab. Karena adanya nilai indikator itu ya tentunya lebih kuat di kalangan sahabat, karena sahabat itu yang langsung bersinggungan dengan Rasul. Jadi kemungkinan untuk melihat indikator itu sangatlah kuat. Wa illam yatanafaya kal mustaraki fi hamli ala ma'nayihi. Ternyata tidak memungkinkan, tidak bertolak belakang kedua makna tersebut ya. Umpama lafadznya itu memang mustarak pada dua makna itu. Maka tidak tanafaya, tidak bertolak belakang kasusnya, maka lafadz tersebut sebagaimana lafadz mustarak. Sebagaimana lafadz mustarak dalam aplikasi pada dua maknanya. Jadi ya kedua-duanya ya digunakan. Wawal asoh kama marro. Fayuh malu almarwiyu ala mahmalaihi. Maka kedua makna itu digunakan sekaligus. Ya sebagaimana kan ada kasus yang hakikat dan majas tapi dikehendaki keduanya. Karena kan kalau dalam usul fikih majas itu masih memungkinkan makna aslinya. Sedangkan kalau dalam ilmu bayan kan nggak bisa gitu. Wala yaftasu bihamli swabi ila alal qauli bimakni hamlil musyarak ala ma'naihi. Dan arahan dari sahabat itu tidak menjadi khusus kecuali atas ucapan yang mengatakan tidak boleh mengarahkan musyarak kepada kedua maknanya. Jadi berdasarkan qaul yang mengatakan tidak bisa musyarak ini kita gunakan pada kedua maknanya, barulah bisa diaplikasikan hamlu sahabi ala ahadi mahmalaihi. Fa'in hamalahu ay hamala sahabiyu marwiyahu fi ma law tanafa al mahmalani ala ghairihi ala ghairi dhahirihi. Maka jawabnya apa? Humila ala dhahiri fil asah itibarun bil dhahir. Kalau umpama arahan dari sahabi ini tidak sesuai dengan konsep dhahirnya, jadi mengarahkan kepada makna majazinya, bukan pada makna hakikinya, maka tetap kita arahkan kepada makna zahirnya menurut qaul asoh, karena mengacu nilai zahir. Wafihi wafi amthali qala Syafi'i. Dalam masalah ini Imam Asy-Syafi'i berkomentar, kaifa atrukul hadisa bi qauli man law asharathu la hajatuhu. Bagaimana mungkin aku meninggalkan sebuah hadis dengan ucapan seseorang yang andaikan aku semasa dengan beliau, saya akan berbantah-bantahan dengan beliau. Ya ini Imam Syafi'i yang ngomong ya. Kalau kita ya nggak layak lah. Atau Anda merasa layak untuk itu juga? Halo? Tidur antum ya? Fix ditinggal tidur ini ya. Oh enggak. Sinyal antum jelek. Iya, kadang-kadang putus saat. Iya. Wakila yuhmalu ala hamlihi mutlaqan. Menurut ya sudah, kita ikut sahabat saja. Li'annahu lam yaf'alhu ila lidalil. Karena sahabat itu mengarahkan pada satu sudut pandang ya dengan dalil, nggak serampangan. Qulna fi dhonihi, loh itu kan perspektif sahabi sendiri. Walaisa li ghairi itsba'u fi. Kalau masalah perspektif sahabi ya yang lainnya nggak perlu ikut-ikutan. Itu kan pilihan pribadi. Wakila yuhmalu alaihi in fa'alahu li dhonihi annahu qasdun nabi. Bisa diarahkan dengan sebagaimana apa yang dikatakan oleh sahabi meskipun menyalahi makna zahir. Kalau sahabi melakukan itu dengan persepsi, itulah yang dikehendaki oleh Nabi. Dari qarinah yang memang dia saksikan. Qulna dhannu dzalika laisa li ghairi itsba'u fi. Meskipun begitu, meskipun berdasarkan persepsi itu, tidak ada kewajiban bagi yang lain mengikutinya. Li anal mujtahida la yuqallidu mujtahidan, karena seorang mujtahid itu tidaklah bertaklid kepada mujtahid yang lain, tidak mengikuti mujtahid yang lain.
Fa in dzakara dalilan ya umila bihi, kalau memang bisa menyebutkan dalilnya ya baru diamalkan. Ama dalam yatanafaya fadhahirun hamlu ala hakikati wa majazihi. Kalau tidak bertolak belakang ya diaplikasikan hakikat dan majasnya binaan ala anaroji min istima'il lafzi. Mengacu pada qaul yang unggul bisa mengaplikasikan keduanya. Ya, saya lanjutkan. Mas'alatun. Mantuk balu riwayatuhu wa man la tuqbal. Orang yang diterima riwayatnya dan orang yang tidak diterima. La yuqbalu fi riwayah mukhtalun fi aklihi kama jununin. Tidak diterima dalam riwayat orang yang mohon maaf akalnya itu ada gangguan sebagaimana orang gila. Wa in taqata'a jununuhu, walaupun toh gilanya itu datang silih berganti, kadang gila, kadang waras, kadang gila, kadang waras. Maka mufikin min jununihi. Ya, dan juga sebagaimana orang yang sudah tersadar dari gilanya, wa athara fi zamani ifaqoti. Namun di sana masih ada efek dari gilanya, manakala dia sudah sadar. Dia sudah normal. Cuman kadang-kadang itu masih ada efek gilanya gitu loh ya. Akalnya sudah balik 100%. Cuman sadar. Mufikun juga sadar. Mufikun isim fa'ilnya dong, Pak. Oh iya. Ya. Karena ya tidak memungkinkan bagi dirinya untuk menghindari dari adanya kecacatan semacam ini. Sekali pernah terjangkit gila, bukan nggak mungkin gilanya itu akan memberikan dampak-dampak pada waktu-waktu seterusnya. Ya susah memang ya. Soalnya ya saya dapati keluarga saya juga ada yang begitu. Jadi akses akalnya itu pernah ngedrop. Begitu sudah kembali, ya kadang masih agak-agak kumat, kadang aja. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Enggak ada ya? Ya, saya cukupkan dulu sekian. Kita lanjutkan insya Allah besok. Hanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.